Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di Tim Coding Indonesia. Kali ini kita akan nge-review sebuah aplikasi perpustakaan yang kompleks sekali teman-teman ya. Karena kita sebelumnya udah punya aplikasi perpustakaan berbasis digital ya. Kita bisa baca bukunya langsung karena dia skemanya pinjam seperti e-book ya. Jadi ketika sudah transaksi pinjam, maka si peminjam atau anggota perpustakaannya bisa langsung membaca buku tersebut. Nah, itu kan hanya buku digital teman-teman. Nah, sekarang kita kan temukan aplikasi yang bisa buku fisik dan juga bisa buku-buku digital teman-teman. Namanya Perpustakaan Pro dan dibuat dengan CodeGenerator. Teman-teman bisa klik link di deskripsi di bawah video ini untuk langsung melakukan demo sendiri atau mau mendownload aplikasi ini. Oke. Nah, sekarang saya akan ngedemokan sedikit mengenai aplikasi ini secara gambaran besarnya. Oke. Nah, di halaman awal ketika kita mengakses aplikasinya, webnya itu akan tampil seperti ini, tampilnya lebih rapi teman-teman ya. Ada sidebar di sini tentang kategori bukunya, kemudian pengarang-pengarangnya, lalu di tengah-tengah sini ada cover-cover bukunya lengkap dengan judulnya teman-teman ya. Dan covernya itu sama ukurannya gitu, jadi lebih rapi gitu. Ini fungsinya untuk melakukan pencarian database buku. Jadi seringkali di perpustakaan itu kan ditampilkan sebuah PC, yang PC tersebut tuh digunakan untuk melakukan pencarian sebuah buku. Apakah buku tersebut tersedia di database atau tidak. Ketika tersedia, maka dia akan lanjut untuk masuk ke dalam, kemudian bisa melakukan transaksi gitu. Ketika mengambil bukunya, lalu melakukan transaksi. Kemudian, ketika buku tersebut nggak ada ya, dia bisa melakukan request buku. Nah, gimana caranya nanti kita akan demokan gimana cara request bukunya. Sekarang di sini, ini nggak bisa meminjam langsung ya, berbeda dengan source code sebelumnya, di mana kita bisa minjam langsung melalui dashboard ini ya, halaman utamanya. Ketika kita klik, kita langsung bisa minjam di sini. Di sini tidak teman-teman ya, di sini cuma tampilannya aja. Jadi kita bisa cari buku apa yang pengen kita mau gitu. Misalkan seperti itu ya teman-teman. Dan tidak ada tentunya ya, karena emang tidak ada judul seperti itu. Dan di sini ada di pertanian kategorinya dan lain sebagainya. Kalau teman-teman sudah tahu judul bukunya dan pengarangnya siapa, maka teman-teman bisa langsungnya cari di sini untuk kategori dan juga judulnya ya, pengarangnya juga gitu. Kita lihat di sini pengarangnya Abu Qadir ya. Di Abu Qadir itu mengarang ini ya, langkah pemrograman ya. Kita bisa cari di sini ya. Langkah mudah misalkan. Clue-nya aja. Kita pilih pengarangnya Abu Qadir, kategorinya misalkan untuk teknologi kita cari, maka akan muncul ya teman-teman untuk buku yang kita cari itu. Jadi ini basically hanya halaman pencarian saja. Nah, bagaimana melakukan transaksi peminjaman? Kita akan melakukan di sini, kita akan demokan dua hal ya, member area dan juga admin area. Pertama-tama kita akan masuk ke admin area, member area dulu ya, untuk mengecek apa sih fitur-fitur yang ada di member area gitu. Nah, di member area ini sudah ada fitur loginnya di sini ya. Saya sudah login teman-teman ke member areanya. Member area seperti ini teman-teman ya. Ini ada panel member areanya teman-teman ya. Ada apa namanya? Pie chart di sini ya. Diagram pie. Di sini ada panel di sini yang menuju ke halaman buku yang dipinjam gitu. Ini ya teman-teman. Jadi di sini di member area tidak bisa melakukan peminjaman ya. Ketika sudah login, dia tidak bisa melakukan pinjaman secara mandiri. Jadi based on peminjaman ini di sini di panel admin ya teman-teman. Jadi admin yang melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian juga gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh member? Member ini bisa melakukan permintaan buku gitu. Misalkan di sini ada permintaan buku, misalkan dia ada buku yang pengen dia pinjem tapi belum tersedia di perpustakaan, dia bisa melakukan permintaan peminjaman permintaan buku gitu apa dan bagaimana seperti itu gitu ya. Nama bukunya, tahun publikasinya, nama pengarangnya gitu, catatan segala macamnya. Dan di sini ada permintaan buku yang sudah ditulis di sini dan ada statusnya yang kita ditolak atau diterima gitu. Kalau ditolak berarti ya itu hak prerogatifnya si admin gitu, atau bisa diterima lihat admin perpusnya dan buku tersebut bisa diadakan gitu untuk depannya gitu. Basically ini aja sih yang tampil di halaman member area gitu. Jadi yang tampil adalah jumlah buku yang diterima, yang dipinjam maksudnya, dan buku yang dikembalikan dan segala macamnya, dan transaksi untuk dendanya gitu ya kalau keterlambatan pengembalian gitu. Nah, bagaimana skemanya? Kita akan cek langsung di adminnya gitu. Kita akan langsung masuk ke halaman adminnya gitu.
untuk melakukan fitur pengambilan dan peminjaman dan segala macamnya ya. Sudah login sebelumnya di adminnya gitu. Ini adalah halaman adminnya. Jadi lebih lengkap ya teman-teman. Ada beberapa panel di sini, ada buku dipinjam, buku dikembalikan, dan buku dipinjam gitu. Ini buku yang telah kembali dan buku yang masih dipinjam lagi tuh. Kita akan cek di sini. Ini adalah panel untuk informasi apakah ada yang jatuh tempo atau belum gitu. Kemudian kita akan masuk ke sini di master data gitu, daftar buku. Nah, sedikit informasi teman-teman, karena ini buku based on barcode, jadi peminjamannya itu pakai scan ya, biar lebih cepat ya. Jadi setiap buku itu ada barcode-nya gitu. Jadi ketika melakukan peminjaman dan pengembalian itu scan saja di barcode-nya gitu. Nanti kita demokan gitu. Di sini misalkan mengenal 15 koi paling diminati, misalkan ini ya bukunya ya, pengarangnya Sugiarto gitu. Di sini kita lihat, kalau kita klik ada beberapa ya di sini detail-detailnya gitu. Dan kalau kita mau melihat barcode-nya, kita bisa cek di sini, cetak barcode. Dan beberapa deskripsi bukunya bisa kita tambah di sini, apa yang pengen kita cantumkan juga di barcode-nya gitu. Kita tempel di bukunya. Bisa nama sistemnya, nama bukunya, dan segala macamnya. Kalau kita pengen semuanya ada, kita bisa klik perbaharui. Kalau tidak mau gambar covernya muncul, kita bisa uncheck saja, lalu klik perbaharui, maka akan muncul barcode-nya gitu. Inilah yang ditempel di buku masing-masing gitu. Nanti kan bisa di scan di sini untuk bukunya dan harganya juga gitu teman-teman ya, harga dari buku ini. Nah, setelah kita punya barcode ini, kita tempelkan di bukunya teman-teman, kita print gitu dan kita tempel di masing-masing buku yang ada di perpustakaannya gitu. Oke, ada beberapa jenis style di sini, ada beberapa ya, bisa cek 24, 30, 40 ya, page per sheet sini maksudnya ada 30 gitu ya, ada 4, maksudnya ukurannya ya, ukuran yang tampil di sini. Teman-teman bisa pilih aja di sini yang mana gitu. Itu untuk 24, kalau 40 tuh bisa lebih kecil lagi yang akan tampil gitu. Kita coba perbaharui, tampil akan kecil lagi teman-teman. Tentunya di sini tidak kelihatan ya, karena kita mau print semua. Jadi ketika ukurannya kecil gitu, kita bisa hilangkan beberapa checklist di sini ya gitu. Oke, itu untuk bukunya teman-teman ya. Jadi ketika sudah punya barcode-nya tempel di bukunya, maka kita sudah gampang sekali untuk melakukan peminjaman atau transaksi bukunya nantinya. Dan di sini untuk account-nya, bukunya standar seperti biasa teman-teman ya, ada gambar segala macam. Nah, di sini bedanya teman-teman, dia punya fiturnya ya teman-teman ya. Karena ini bukunya itu formatnya bisa digital dan standar, jadi bisa teman-teman masukkan juga linknya teman-teman, maksudnya PDF-nya gitu, atau di standar gitu, hanya buku fisikal saja. Jadi ketika dipinjam ya fisikalnya diambil. Kalau digital, berbentuk digital, berbentuk e-book gitu, ketika dipinjam maka dia dapat e-booknya gitu dan bisa dibaca gitu di panelnya langsung gitu ya, di halaman membernya. Kalau kita lihat di sini ada buku yang digital gitu. Kita cek di sini, yang sudah dipinjam itu ada buku digital ya, ini baca gitu ya, bisa diklik baca saja untuk melakukan pembacaan dari buku ini ya. Buku ini akan muncul seperti ini teman-teman ya, walaupun ini contoh saja, bukan buku sebenarnya gitu. Nah, kita lanjutkan ke panel adminnya kita. Nah, tinggal pilih saja mau memasukkan buku yang mana, standar atau digital gitu. Isi dan nyoba halaman, klik submit, maka buku otomatis ada dan kemudian bisa kita masukkan juga barcode-nya gitu. Di kategori-kategorinya, pengarangnya dan segala macamnya, dan kemudian cetak labelnya gitu. Tuh. Di sini kita bisa masukkan buku-bukunya. Kita bisa cek ketika ada di sini, misalkan pengen menambah buku apa gitu, misalkan memelihara tadi ya. Nih, ini kita akan masukkan langsung satu, misalkan psikologi, tuh, terus ini itu masukkan banyak sekali di sini untuk buku yang kita pengen masukkan di, maksudnya kita pengen cetak barcode-nya gitu. Bukan hanya satu aja ya, bisa semuanya gitu dengan fitur cetak label ini ya. Beda dengan daftar buku, ini hanya satu saja yang bisa tampil nantinya. Walaupun sebenarnya bisa juga kita cetak berbarengan ya. Tuh, tambah item juga bisa. Tuh. Namun di sini ada menu khusus untuk cetak labelnya gitu, bedanya. Nah,
Kita akan masuk ke menu lain dulu, kita langkahi dulu yang transaksi ya. Ada navigasi di sini, template segala macam untuk email dan SMS-nya teman-teman. Nih, tuh. Untuk melakukan pengingatan di sini untuk si Tony Cross ini, kalau jatuh temponya itu udah masuk di tanggal 9 bulan, tanggal 28 bulan 9 gitu. Itu jatuh temponya. Maka akan kita bisa klik di sini, ingatkan ya. Email, subjeknya apa misalkan, kita cek biasa aja gitu, maksudnya kita masukkan hal sembarang aja. Ini kan ada email nih di apa namanya anggotanya. Kalau kita cek di Tony Cruz ini, ya kalau kita cek, kita cek juga ya untuk printnya, kita lihat ya ini emailnya ya, Wakanda ya ini. Tentunya ini bukan email sebenarnya. Kalau misalkan kita masukkan email sebenarnya, misalkan bisa terkirim langsung ke emailnya gitu ya, untuk di si Tony Cruz ini gitu ya. Ini emailnya bisa diperbaharui aja untuk masing-masing anggota gitu, karena ini memang nggak apa ya, nggak ada di apa namanya di sini gitu. Ditambah anggota nanti masukkan email yang sebenarnya gitu, bisa nanti dikirim langsung di sini untuk emailnya gitu. Dan di sini kita atur di sistem kita, karena mengirim pakai emailnya sistem gitu, atur dulu email sistemnya gitu di sini, bukan umum ya. Di sini misalkan emailnya apa gitu, nanti bisa dikirim saja lewat sini gitu emailnya gitu, tergantung email ini ya gitu ya. Ini email dari hosting gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau coba atau belum bisa memasang ini ya, teman-teman bisa kontak aja gitu untuk emailnya gitu ya. Ini implementasinya sangat gampang sekali ya, karena menggunakan library ya. Kalau di Codecator itu sangat gampang sekali untuk ngirim email, karena library-nya itu udah built-in di situ ya. Nah, di sini kita bisa atur untuk template apa namanya? Emailnya teman-teman. Tuh. Ini logo, ini adalah source code-nya teman-teman. Maksudnya short ya. Short code ya namanya, bukan source code tapi short code ya. Kode pendeknya gitu. Jadi sini ada logonya, dipanggil dengan seperti itu. Ada bukunya apa, lalu set name-nya apa gitu. Nanti akan dikirim ke si peminjam gitu. Ini SMS template-nya gitu. Nah, kalau untuk SMS sendiri teman-teman, dia menggunakan apa namanya? Tambahan ya SMS Gateway ya. Jadi di sini mungkin bisa bekerjanya hanya email saja gitu. SMS-nya tidak gitu. Bisa dipahami teman-teman, karena kalau menggunakan SMS itu kan menggunakan gamu atau segala macamnya ya, menggunakan modem ya. Jadi lebih singkat waktu dan lebih hemat gitu menggunakan email saja gitu. Kemudian ini pengaturan maintenance segala macam di pengaturan SMS ini kan gamu tadi ya teman-teman ya, untuk apa namanya API SMS-nya gitu. Ada beberapa Dexmo segala macam. Jadi sih sebetulnya berbayar teman-teman ya. Ini tidak gratis, bisa berlangganan saja gitu ya. Makanya di API-nya bisa taruh di sini gitu. Karena SMS ini berbayar, sama seperti WA Gateway ya, SMS Gateway ini. Ini maintenance database, bisa dicadangkan saja database-nya segala macamnya. Dan di sini ada permintaan buku dari user tadi gitu. Ada beberapa yang ditolak gitu ya, seperti ini tadi ditolak tuh di halaman Tony Cruz-nya ya. Kalau kita lihat tadi ya. Nah, kalau diterima, maka akan ditambahkan nanti logika pengerombongan tadi ya, yang sudah di request oleh Thibaut Courtois gitu ya. Menambahkan buku ini tolong dong gitu ibaratnya, untuk bahan mengerjakan skripsi gitu. Dan siap untuk jadi koleksi, dan sudah ditambahkan oleh admin gitu. Nah, di sini kita bisa kirim juga untuk status dari request dari user tadi gitu, tentunya melalui email dan otomatis gitu ketika kita melakukan aksi di checklist gitu. Dan laporannya di sini sebagai kelemahan sistem ini, karena laporannya belum terlalu lengkap teman-teman, hanya statistik saja. Nanti kalau untuk laporan tentunya bisa ditambahkan saja sesuai dengan keinginan teman-teman gitu, karena laporan di sini sekarang hanya statistik saja gitu. Nah, kita masuk ke transaksi teman-teman ya, beberapa peminjaman, pengembalian, daftar, buku kirim, dan segala macamnya gitu. Nah, untuk peminjaman sini kan kita menggunakan barcode teman-teman. Di sini kan ada Marcelo Vieira gitu ya. Kalau ingin melakukan peminjaman, kalau di PC ya, kita bisa menggunakan aplikasi server barcode server ini ya teman-teman ya. Nanti di smartphone juga install itu. Nanti nggak usah diapa-apain ya, dibuka saja ketika sudah terkoneksi.
maka dibiarkan terbuka saja. Nanti di sini kita bisa langsung kirimkan barcode-nya, karena saya sudah scan sebelumnya ya. Jadi saya bisa tinggal kirim saja di sini untuk apa namanya bukunya ya. Sini saya coba ganti membernya ya. Ini Marcelo ya. Kita coba ganti yang lainnya. Saya sudah scan sebelumnya ya. Kalau sudah terkoneksi servernya, jadi ada riwayat ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah mengikuti absensi barcode, mungkin sudah tahu ya kalau kita menggunakan ini. Jadi kalau setiap kita scan itu ada riwayatnya. Nanti saya munculkan deh screenshotnya gitu. Jadi kita klik saja riwayat scannernya ya. Di sini ada 4 ya, 2 anggota dan 2 buku. Di Marcelo Vieira ini kita ganti menjadi yang lain ya. Misalnya saya klik ini dan lihat di sana teman-teman, perhatikan di textbooknya ya, input text ya, akan otomatis muncul angka ya kalau saya klik ya, 1, 2, 3. Oke, maka akan muncul ya teman-teman. Tuh. Nah, ketika sudah muncul di sini akan terganti namanya Nasrul Fitri ya teman-teman, dengan ID anggota seperti ini. Inilah yang jadi barcode-nya gitu. Jadi teman-teman bisa tulis sebenarnya di sini namanya ya, gitu. Tapi kalau untuk mempermudah, teman-teman bisa klik barcode saja. Ketika sudah di barcode, tentunya akan muncul di sini. Nah, kita pilih jatuh temponya ya. Dia minjem sekarang misalkan. Jatuh temponya misalkan seminggu ke depan. Di tanggal 7 gitu. Jatuh temponya dia harus kembalikan bukunya di tanggal 7. Kalau tidak, kena denda ya. Sehari itu dendanya 5.000. Kita lupa tadi teman-teman untuk melihat di sini pengaturan untuk dendanya. Kita cek dulu ya. Itu pengaturan umum di sini. Di sini ada pengaturan denda ya nih ya. Dendanya 5.000 per hari gitu. Kita lanjut. Transaksi peminjaman buku. Di sini udah otomatis dia terisi melalui session ini belum terhapus. Dan di sini karena sudah terisi tempo dan anggota jadi terisi, sekarang kita masukkan barcode, kita scan barcode untuk bukunya. Karena saya sudah scan sebelumnya. Saya klik saja ya. Teman-teman perhatikan lagi ya. 1, 2, 3, saya akan kirim 1, 2, 3. Tuh, maka akan muncul ini dan bukunya akan otomatis ada ya teman-teman, politik umum pendidikan dasar ya di sini ya. Maka kita bisa klik pinjam saja di sini sebenarnya teman-teman, atau enter saja gitu. Nah, karena kan sudah melakukan batas peminjaman ya, jadi user tersebut sudah melakukan pinjaman lebih dari 2 kali gitu. Kita bisa melakukan pengembalian buku nih sebelum meminjam. Kita melakukan pengembalian dulu gitu. Kita cek di sini untuk user tadi ya, yang sudah melakukan peminjaman tadi namanya Nasrul Fitri. Kita kembalikan dulu buku ini. Ya, ini ada buku hilang atau tidak gitu. Kita kembalikan. Ya, dia sudah tidak minjam apa-apa lagi. Kita bisa melakukan transaksi peminjaman dari sini ketika dia sudah tidak minjam buku lagi ya. Kita coba 1, 2, 3. Ya, kita pilih jatuh temponya dulu. Di tanggal 7 baru kita pilih bukunya. Kita cek, enter. Oke, sudah. Lalu kita enter saja untuk melakukan pinjaman. Dah. Dan buku sudah berhasil dipinjam oleh Nasrul Fitri ini. Kalau kita cek di sini terpeminjam, maka akan ada user yang namanya Nasrul Fitri yang meminjam buku politik hukum pendidikan dasar gitu, dipinjam. Oke. Nah, untuk pengembalian sendiri sudah kita demokan sebelumnya ya, teman-teman. Bisa dikembalikan lewat di sini, ya, tuh. Atau lewat sini. Ya, di sini teman-teman. Scan usernya dan lakukan pengembaliannya ya. Di sini ada internetnya ya. Nah, kita cek di sini pengembalian. Misalkan kita tidak mau mengembalikan buku Tony Nasrul Fitri, kita mengembalikan buku yang lainnya. Misalkan usernya dengan nama ini ya. Nah, dia menggunakan minjam buku memilihkan sekolah, memilihkan manusia ya. Langsung aja kembalikan gitu. Tuh, kembalikan buku. Maka si Marcelo Vieira tadi tidak minjam apapun bukunya. Dia bisa melakukan peminjaman buku di sini gitu. Kita cek, kirim lagi, ceng. Itu temponya pilih bebas nih berapapun, misalkan 2 minggu atau 3 minggu peminjamannya. Pokoknya ketika lewat dia akan kena denda gitu. Ini untuk bukunya. Nah ya teman-teman. Lalu klik enter saja maka dia akan meminjam buku ini gitu. Oke. Oke teman-teman, basically itu aja sih sebenarnya untuk demonya. Kalau teman-teman pengen demo yang lebih lengkap, teman-teman bisa klik aja di link deskripsi bawah video ini untuk
mendemokan sendiri atau chat adminnya untuk menanyakan fitur-fitur ini ya. Karena kalau teman-teman menanyakan langsung sebenarnya ya lebih efektif teman-teman mencoba langsung gitu. Karena kalau untuk pertanyaan itu sendiri seringkali ya tidak fast respon karena ada beberapa hal yang ya, teknis yang tidak bisa dihindari gitu. Jadi teman-teman bisa demo langsung aja, klik link di deskripsi menuju halaman aplikasinya, demokan kalau tertarik silahkan download aplikasinya teman-teman. Oke? Oke teman-teman udah panjang ya, mungkin cukup itu aja untuk apa namanya demonya ya. Kalau untuk demo-demo yang lain yang lebih kompleks teman-teman bisa demo sendiri. Sekian dari saya kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mungkin video selanjutnya kita akan bahas mengenai tutorial yang lebih menarik tentunya ya. Karena teman-teman sudah merindukan tutorial ya di tim coding Indonesia. Nanti mungkin kedepannya kita akan membuat tutorial baru, series baru, atau kita mau mereborn tutorial sebelumnya yang teman-teman banyak belum jelas gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya dari tim coding Indonesia mengucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.